Informasi lainnya, sesuai ketentuan yang berlaku tahun depan, keberadaan LPJK di tingkat provinsi dihapus atau dibubarkan. Jadi kelembagaan ini sifatnya sentralistik, hanya ada di tingkat pusat. Terimplikasi penerapan Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2020. Mau tidak mau, keberadaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi LPJK di tingkat provinsi dibubarkan alias dihapus. Sesuai ketentuan yang berlaku tahun depan, keberadaan LPJK di tingkat provinsi harus dihapus. Jadi kelembagaan ini sifatnya sentralistik, hanya ada di tingkat pusat, sehingga LPJK di daerah dihapus atau dibubarkan. Hal tersebut disampaikan Ketua LPJK Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Subhan Sarip, kepada awak media di Banjarmasin. Subhan mengakui tahun 2020 merupakan tahun terakhir keberadaan LPJK di Kalsel, termasuk di seluruh provinsi di Indonesia. Lebih jauh, Subhan menyebut secara legalitas otomatis masa bakti LPJK Provinsi Kalsel akan berakhir Desember 2020 mendatang. Doktor Hukum Konstruksi lulusan Unisula Semarang ini mengungkapkan hal ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk surat edaran yang ada. Arsitek senior Ikatan Arsitek Indonesia Kalsel ini menegaskan, terpenting adalah menyelesaikan masalah pesangon bagi karyawan LPJK, sebab saat ini ada 30 orang yang bekerja di LPJK Kalimantan Selatan. LPJKP dengan mengacu kepada undang-undang, kemudian mengacu kepada Permen PUPR nomor 9 2020, termasuk di dalam PP-nya, PP nomor 22 tahun 2020 juga. Di situ memang diungkapkan bahwa lembaga LPJK yang ada di daerah itu sebenarnya tidak ada lagi. Nah, jadi semuanya sekarang ini sentralistik ada di pusat. Lembaga pengembangan jasa konstruksi hanya ada di tingkat pusat. Nah, karena ini perintah undang-undang, maka secara otomatis kami di daerah, dan kebetulan kami kan berakhir di akhir Desember ini, itu sudah berakhir masa bakti kita. Nah, secara otomatis karena itu sudah ada instruksi dari pemerintah melalui permen, kemudian melalui surat edaran ada LPJKN, maka kami lagi mempersiapkan masalah pengakhiran lembaga ini. Nah, sehingga pada saat pengakhiran termasuk mungkin penyelesaian pesangon-pesangon karyawan segala macam. Nah, dengan dasar itulah akhirnya ya kemungkinan besar pada saat akhir Desember sudah berakhir LPJKP. Semuanya termasuk perangkat di bawah. Nah, inilah yang kita saat ini lagi memperjuangkan, sejak dulu kita perjuangkan agar karyawan-karyawan yang sudah mengabdi puluhan tahun di lembaga ini, bahkan hampir 20 tahun, itu tetap bisa dikaryakan. Nah, harapan kami kemarin itu sebenarnya melalui perjuangan kita, baik itu melalui misalnya pendekatan segala macam ke kementerian, supaya LPJKP ini masih tetap ada. Apalagi kalau kita misalnya mengacu ke prinsip dasar munculnya Undang-Undang Cipta Kerja, kan. Mantan Ketua DPP Intakindo dan Inkindo Kalsel ini mengaku selama ini karyawan yang mengabdi di LPJK terhitung sudah puluhan tahun masa kerjanya. Karenanya akan dibicarakan kembali dengan Kementerian PUPR yang mengambil kebijakan membubarkan, termasuk dengan instansi terkait lainnya. Rijali Apandi, Banjar TV.